Mengapa harga Bitcoin lebih sensitif dari saham? Selamat datang kembali. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang dunianya itu aneh. Waktu di sana nggak diukur pakai menit, bahkan detik. Tapi ya dalam kedipan mata. Kita mau menyelami dunia high frequency trading. Pertanyaan besarnya simpel aja. Di pasar yang geraknya secepat kilat, hal-hal kuno kayak nilai fundamental itu apa masih penting? Dan untuk menjawabnya, kita punya laboratorium yang pas banget. Berdasarkan riset dari Matthew Hegarty di Boston College. Laboratoriumnya, Bitcoin. Nah, itu dia. Kenapa Bitcoin? Karena Bitcoin ini kan aneh. Aneh itu kata yang tepat. Iya kan? Kalau saham Apple, nilainya ya dari penjualan iPhone. Jelas. Bitcoin, nggak ada arus kas, nggak ada laba. Murni penawaran dan permintaan. Persis. Jadi ini cawan Petri yang bersih banget buat ngeliat cara kerja pasar modern. Jadi misi kita hari ini adalah mengupas gimana informasi diserap ke harga secepat kilat. Dan apa bedanya pasar mencerna Bitcoin sama, katakanlah, saham atau ETF biasa. Oke, ayo kita bedah. Sip! Tapi sebelum itu, kita perlu tahu panggungnya dulu. Keuangan modern itu sekarang dikuasai dua hal. Pertama, buku pesanan elektronik atau limit order books. Tempat semua tawaran jual beli kelihatan transparan itu ya? Betul. Dan yang kedua, algoritma perdagangan super cepat. Nah, ini yang mengubah definisi pedagang yang punya informasi. Dulu, mungkin itu orang yang baca laporan keuangan duluan. Semacam orang dalam yang dapat bocoran, gitu ya? Persis. Sekarang, bisa jadi itu cuma algoritma yang tahu sepersekian milidetik lebih cepat kemana arah pesanan mau bergerak. Jadi, untuk memahaminya, kita akan lihat dari dua sisi. Satu, seberapa cepat informasi itu jadi basi. Dua, seberapa kuat dampak dari sebuah transaksi besar. Kecepatan dan kekuatan. Itu aja. Oke, kecepatan dulu. Saya suka ini. Mari kita mulai dengan konsep yang namanya realized spreads. Gini deh, biar gampang bayanginnya. Anggap Anda pedagang apel di pasar. Anda beli apel dari petani harganya 10.000. Itu harga bitnya. Nah, terus di lapak, Anda jual lagi harganya 10.500. Itu harga as. Selisih gope itu kan spreadnya, untung kotor Anda. Kelihatannya gampang kan? Cuma puter barang. Tapi selalu ada resikonya kan? Di pasar manapun selalu ada yang tahu lebih banyak. Nah, itu dia. Gimana kalau yang beli apel Anda, itu ternyata seorang ahli nutrisi terkenal yang tahu besok bakal ada berita heboh. Apel jenis ini bikin awet muda. Harganya pasti langsung meroket. Tepat. Jadi 12.000. Anda baru aja rugi karena jual terlalu murah ke orang yang lebih pintar. Risiko inilah yang disebut adverse selection. Jadi spread 500 perak tadi bukan cuma untung. Intinya itu kayak premi asuransi Anda buat menanggung resiko ketemu orang yang lebih tahu. Betul. Jadi spread itu bukan cuma laba, tapi bayaran asuransi. Pertanyaan kuncinya, di pasar modern yang isinya robot super cepat, berapa lama risiko itu bertahan? Dulu kan peneliti keuangan punya patokan standar emasnya itu 5 menit. Iya, setelah 5 menit informasinya dianggap sudah menyebar ke seluruh pasar. Resikonya hilang. Tapi riset ini menunjukkan 5 menit itu udah kayak zaman purba. Di dunia HFT, 5 menit itu keabadian. Riset ini mengukur kapan keuntungan penyedia likuiditas ini jadi 50-50, untung-untungan. Titik di mana asuransi tadi udah nggak berlaku. dan angkanya, ini yang bikin saya kaget waktu baca risetnya. Angkanya emang di luar nalar manusia. Kita lihat bursa kripto tersibuk yang diteliti, Binance. Di sana, kompensasi risiko buat penyedia likuiditas ini hilang. Hilang tak bersisa dalam waktu kurang dari 6 milidetik. Tunggu. Berapa? 6 milidetik. 6. Milidetik. Itu bahkan nggak kerasa kayak waktu. Kedipan mata saya aja butuh 100 sampai 400 milidetik. Benar. Jadi dalam satu kedipan mata, algoritma di Binance itu bisa puluhan kali transaksi, serap info, bikin info itu basi. Gila, ini bukan lagi skala manusia. Dan itu di bursa yang paling cepat loh. Bahkan di bursa yang paling lambat dalam studi ini kayak Coinbase atau OKX, kompensasi risikonya hilang dalam waktu kurang dari 15 detik.
Masih jauh banget dari patokan lama 5 menit itu. Jauh sekali. Ini nunjukin betapa efisien dan brutalnya kecepatan pasar modern. Ini bukan lagi soal investor debat valuasi di forum. Ini perang sunyi antar algoritma dalam hitungan mikrodetik. Oke, jadi informasinya basi dalam sekejap mata, brutal. Tapi itu kan baru separuh cerita. Kecepatan itu satu hal. Pertanyaan selanjutnya, seberapa besar ledakan yang ditimbulkan oleh setiap transaksi itu? Mari kita bicara soal dampak. Tepat. Seberapa besar gelombang yang diciptakan kalau ada batu besar dilempar ke kolam? Nah, untuk misahin sebab akibat di pasar yang super yuh ini, penelitinya pakai model statistik yang canggih. Oke. Anggap aja pasar itu kayak konser rock yang berisik banget. Model ini bantu mereka dengerin suara gitar solonya dengan jelas tanpa gangguan drum atau bass. Jadi alat ini bisa nyaring semua kebisingan lain dan fokus ke satu hal aja. Betul, model ini memastikan mereka bisa jawab dengan pasti kalau ada gelombang pembelian bersih total beli kurang total jual sebesar 10.000 Bitcoin, seberapa besar hanya pembelian itu saja yang gerakin harga. Dan 10.000 Bitcoin itu kan gede banget ya. Besar loh, waktu risetnya itu sekitar 250 juta dolar AS. Hasilnya gimana? Untuk Bitcoin, seberapa besar dampaknya? Hasilnya lumayan konsisten, untuk setiap gelombang pembelian 10.000 Bitcoin itu harganya naik sekitar 4,6% sampai 4,9%. Dan angka ini ternyata stabil, mau diukur dalam 5 detik atau 5 menit. Penelitinya nyebut ini fraktal, mirip di berbagai skala waktu pendek. 4% lebih ya? Tapi angka ini belum ada artinya sampai kita bandingkan dengan aset lain. Nah, ini bagian yang paling seru. Perbandingannya. Disinilah letak penemuan yang paling menarik. Kita mulai dari raksasa, Apple. Saham AAPL. Salah satu saham paling liquid di dunia. Kalau kita lempar batu 250 juta dolar ke pasarnya Apple, apa yang terjadi? Apa? Hampir nggak ada. Dampak harganya mendekati nol. Secara statistik nggak ada artinya. Wow. Jadi beli saham Apple senilai $1,4 miliar itu kayak ngelempar kerikil ke samudra ya? Riaknya nyaris nggak terasa. Betul. Pasarnya Apple itu lautan. Dalam banget. Likuiditasnya luar biasa. Jadi satu transaksi segitu gampang banget diserap pasar tanpa bikin harga bergejolak. Oke, masuk akal. Gimana dengan saham yang lebih liar? Kita tahu contohnya. Tentu. Mari kita lihat GameStop. GME. Si saham meme yang fenomenal itu. Oke. Dampak harganya, jangan kaget ya, sekitar 45%. Apa? 45%. 10 kali lipat lebih besar dari Bitcoin. Tentu ini kasus ekstrim, ini kan saham yang geraknya lebih karena sentimen retail daripada laporan keuangan. Bener. Itu lebih mirip gerakan massa daripada investasi. Lalu gimana sama aset yang sering dibandingin sama Bitcoin? Emas misalnya. Riset ini ngelihat ETF emas, GLD, sama ETF minyak, USO. Dampaknya ada, tapi jauh lebih kecil dari Bitcoin. Cuma sekitar 0,2% buat emas dan 1,1% buat minyak. Jauh ya bedanya. Jauh. Terus ada satu kasus unik, Oracle, ORCL. Saham ini nunjukin dampak lumayan besar, sekitar 9%. Tapi anehnya, cuma sesaat. Dampaknya langsung anjlok, dan kebetulan Oracle ini satu-satunya perusahaan di sampel riset yang ngumumin laporan pendapatan selama periode studi. Aha, jadi pasar kayaknya lagi mencerna info fundamental yang nyata, terus cepet-cepet balik normal. Polanya beda-beda banget ya. Sangat berbeda, tapi kesimpulan terpentingnya ini, bahkan setelah kita kontrol ukuran pasar, jadi bandingin apel sama apel, dampak harga Bitcoin itu secara signifikan jauh lebih besar daripada saham dan ETF yang likuiditasnya sebanding. Nah, ini yang bikin penasaran. Mengapa? Tepat. Jadi, apa artinya semua ini? Kenapa Bitcoin, sebuah aset digital, begitu sensitif sama volume perdagangan dibanding perusahaan raksasa kayak Apple atau komoditas fisik kayak emas? Riset ini ngasih analogi yang menurut saya brilian banget buat ngejelasinnya. Saya juga suka sekali analogi ini. Jernih banget. Gini, untuk aset kayak saham, aktivitas perdagangan itu cuma sinyal tentang nilai fundamental di baliknya. Oke. Misalnya, banyak orang beli saham Oracle. Itu bisa jadi sinyal kalau laporan keuangannya bagus. Tapi yang punya nilai real kan bisnis Oracle-nya itu sendiri, bukan hiruk-pikuk perdagangannya. Tapi untuk Bitcoin, riset ini bilang perdagangannya itu bukan cuma sinyal, tapi juga berkontribusi langsung pada nilainya. Jadi perdagangannya itu sendiri bagian dari substansi nilainya, bukan cuma cermin. Tepat. Riset ini pakai analogi kedua yang lebih jelas lagi.
Bayangin sebuah kampanye politik. Nilai dari kampanye itu kan secara langsung dipengaruhi oleh berapa banyak orang yang dukung. Semakin banyak orang membeli ide kandidat itu, semakin kuat nilainya. Setiap pendukung baru itu nggak cuma ngasih sinyal kampanyenya bagus, tapi secara aktif bikin kampanye itu lebih bernilai. Saya ngerti. Dan coba bandingkan itu dengan, katakanlah, taman hiburan. Antrian panjang di depan roller coaster emang sinyal kalau wahananya seru. Betul. Tapi antrian di pos sendiri justru mengurangi pengalaman pengunjung lain kan, bikin capek nunggu. Bitcoin, menurut riset ini, lebih mirip kampanye politik daripada taman hiburan. Analogi yang sempurna. Dan ini nyambung banget ke teori di balik nilai Bitcoin. Kalaupun Bitcoin punya nilai, nilainya datang dari efek jaringan, permainan koordinasi massal. Betul. Saat Anda beli Bitcoin, Anda nggak cuma bertaruh nilainya bakal naik, tapi Anda juga, meski sangat kecil, sedikit ningkatin nilai itu dengan jadi bagian dari jaringan. Anda bikin jaringannya sedikit lebih kuat. Persis kayak pendukung baru di kampanye politik tadi, dan ini cocok sama temuan lain yang dikutip di riset. Misalnya, investor retail di kripto itu cenderung momentum trading. Apa itu? Mereka beli pas harga lagi naik. Ini beda banget sama di pasar saham, di mana investor retail biasanya cenderung kontrarian. Mereka justru suka beli pas harga anjlok, cari diskon. Oh iya, karena di kripto, kenaikan harga itu sendiri bisa diartikan sebagai sinyal fundamental bahwa adopsi jaringannya makin luas. Tepat sekali. Ini membawa kita ke kesimpulan utama riset ini. Meskipun kecepatan pemrosesan informasi di semua pasar modern mungkin udah mirip, yaitu super cepat, ternyata sifat dari informasi yang diserap itu beda secara sistematis. Aset kayak Bitcoin yang nilainya nggak terikat sama arus kas, nunjukin dinamika dampak harga yang sama sekali berbeda. Ini membuktikan bahwa cara perdagangan terjadi dan cara nilai ditentukan itu dua sisi dari mata uang yang sama ya? Betul, keduanya saling terkait erat. Jadi kesimpulan besarnya adalah, bahkan di dunia algoritma yang secepat kilat ini, DNA fundamental sebuah aset, apakah dia menghasilkan uang kayak Apple, atau nilainya dari keyakinan kolektif kayak Bitcoin, masih ninggalin jejak yang sangat jelas dan terukur di pasar. Ia hanya menunjukkannya dengan cara yang baru dan lebih dramatis. Wow, oke. Dan ini ninggalin kita dengan satu pemikiran terakhir yang cukup provokatif yang diangkat dari arah riset di masa depan yang disebut di paper ini. Oh, saya suka bagian ini. Apa itu? Gini, riset yang kita bahas hari ini kan fokusnya pada transaksi yang udah terjadi, perdagangan yang tereksekusi. Oke. Tapi gimana dengan semua pesanan jual dan beli yang dimasukin ke sistem, tapi nggak pernah dieksekusi? Pesanan-pesanan yang muncul terus dibatalin dalam hitungan milidetik. Algoritma perdagangan modern itu bisa lihat seluruh buku pesanan ini secara real time. Ini memunculkan satu pertanyaan besar. Lanjutkan. Pertanyaannya bukan lagi apakah mereka pemain di atas panggung, tapi jangan-jangan mereka sudah menjadi sutradaranya.